mukmin itu, mulianya seorang mukmin itu adalah dipandang qiyamul lail, bangun malamnya. Hadis riwayat Tabarani. Aisyah pernah berkata, ujar Aisyah radhiyallahu anha, fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyamal lail faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hawla hatta anzalallahu takhfif fasara qiyamul lail tatawwu'an ba'da faridah, rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan qiyamul lail. Dahulu Allah itu mewajibkan qiyamul lail, bangun malam itu, beribadah malam itu. Lalu Nabi kita melaksanakan dan para sahabatnya selama 1 tahun. Selama setahun Nabi kita tengah malam bangunan lawan sahabat-sahabatnya sembahyangan. Hatta anzalallahu takhfif, sehingga Allah menurunkan keringanan. Jadi fasara qiyamul lail tatawwu'an ba'da faridah, jadilah beribadah sembahyang malam itu sunat hukumnya sesudah fardu. Artinya dahulunya padahal wajib. Cuma karena Allah melihat ini sulit bagi orang-orang yang beriman, maka Allah hanya menghukumkan itu sunat. Rawahu Muslim. Imam Ghazali mengatakan bahwa hendak mengamalkan bangun malam itu, ujar Sidin, 8 hal ini nang dijaga, nang diperhatikan supaya kawa beribadah di malam hari itu. Pertama, ujar Imam Ghazali, la yuksirul akla, jangan banyak makan malam itu, terutamanya parut jangan hibak malam itu. Yang kedua, ujar Sidin, an la yuta'iba nafsahu bin nahar, tidak menyusahkan dirinya di siang hari. Artinya kada berbuat hal-hal yang menyebabkan badannya lesu, badannya uyuh di malam hari. Yang ketiga, la yatrukul qailulah bin nahar, tidak meninggalkan guring di siang hari. Mesti ada siang itu guring. Ini guring qailulah ngarannya, guring nang berpahala. Menurut mazhab Syafi'i sebelum zuhur. Ini zuhur bangun. Yang keempat, Allah yahtaqibal auzar bin nahar, tidak melakukan dosa-dosa di siang hari. Kalaupun di siang hari melakukan dosa juga, kena maghrib tobat kepada Allah, supaya malam itu jangan membawa dosa di siang hari. Salah seorang laki-laki pernah bertanya kepada Imam Al-Hasanul Basri, wahai Imam, kenapa ulun ini masalah sembahyang tengah malam ini kesulitan? Padahal hendak guring sudah disiapkan segala-galanya. Banyu sudah diandak di parak awak, semuaan siap. Kada kawa aja bangun tengah malam itu. Ujar Hasanul Basri menjawab, dzunubuka qayyadatka, dosa ikam itu yang memasung engkau. Ikam dipasung oleh dosa. Artinya apa? Siang banyak melakukan dosa-dosa, malam dijaretnya kada kawa lagi bangun tengah malam itu. Yang kelima, salamatul qalbi anil hikdi alal muslimin,
hati jangan ada dendam atas orang Islam. Hati jangan ada hendak berniat buruk terhadap orang Islam. Hati jangan ada berniat menyusahkan orang Islam. Yang keenam, khauf, takut. Takut kepada Allah, takut hari akhirat, takut di dalam kubur, takut neraka. Itu salah satu sebab mendorong bangun malam. Yang ketujuh, hubbullahi ta'ala, cinta kepada Allah. Banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala sangat dekat kepada orang yang beribadah di tengah malam itu. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, tentu kita suka dekat dengan Allah itu. Yang kedelapan, ma'rifatu fadaili qiyamil lail, mengetahui keutamaan orang yang beribadah di malam hari itu apa keutamaannya. 8 hal itulah sebab yang memudahkan kita untuk bisa mudawamah, untuk bisa rutin beribadah di tengah malam itu. Mengetahui keutamaannya, fadilatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rak'atani yarka'uhumal 'abdu fi jawfil lail khairun lahu minad dunya wa ma fiha walaula an asyukka ala ummati la faradtuhum alaihim, rawahu Dailami. 2 rakaat yang sembahyang seorang hamba di tengah malam lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Ujar pensarah hadis, maksudnya lebih baik daripada inya memiliki dunia kemudian dia sedekahkan seduniaan itu. Coba bayangkan kita berisi dunia, umpamanya kita wakafakan seduniaan itu, kayak apa pahalanya gananya. Lebih baik orang yang sembahyang 2 rakaat di tengah malam, lebih daripada itu. Apalagi nang kita bersedekah seapa? Bersedekah 100.000 sehari, bersedekah 10.000 sehari. Ada apa-apanya dibanding lawan orang nang sembahyang 2 rakaat di tengah malam itu, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ujar Nabi kita, walaula an asyukka ala ummati la faradtuhum alaihim, andai kata itu tidak sulit atas umatku, niscaya aku fardukan atas mereka sembahyang 2 rakaat